semua, perkenalkan, nama saya Celestina Unat, biasa dipanggil Chelsea. Sekarang ini saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 4A. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mempraktekkan katekese menggunakan metode TAT atau metode TAT, yaitu teks, amanat, dan tanggapan. Ayo teman-teman, simak videonya bersama-sama. Baik, selamat siang untuk kita semua. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan katekese menggunakan metode TAT dengan tema krisis ekologi berakar pada krisis iman. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa krisis ekologis yang mengancam eksistensi manusia makin populasi. Krisis ekologis merupakan suatu ketidakseimbangan ekologis yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang berkaitan dengan makhluk hidup. Krisis ekologis yang biasanya terjadi di dunia merupakan ulah manusia itu sendiri. Misalnya, penebangan pohon secara liar, pembuangan sampah sembarangan sehingga terjadi bencana alam di mana-mana. Dalam hal ini dikatakan bahwa krisis ekologis berakar pada krisis iman manusia. Iman yang semakin hari semakin rapuh ditandai dengan keegoisan diri. Manusia menganggap dirinya adalah penguasa dan melupakan Tuhan sebagai pemberi kehidupan itu sendiri. Nilai-nilai religius yang tertanam dalam kepribadian manusia telah tertulis. Dari teks Mazmur yang akan kita bacakan, mengungkapkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya dan menempatkannya di tempatnya masing-masing, baik itu hewan, manusia, maupun Tuhan. Sebagai manusia yang memiliki iman yang kokoh, hendaknya melihat alam ciptaan sebagai sahabatnya sehingga dapat melestarikan dan bumi penuh dengan keindahan alam. Saudara-saudara yang terkasih, dari itu marilah kita memulai pertemuan katekese kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita berkumpul di sini untuk mendalami tema APP masa prapaskah pertemuan kedua dengan tema krisis ekologis berakar pada krisis iman. Dari tema ini kita diajak untuk melihat ketidakseimbangan antara ciptaan alam lainnya dengan perbuatan manusia yang dilakukan setiap hari. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai pertemuan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berkumpul untuk mendalami tema APP masa prapaskah pertemuan kedua dengan tema krisis ekologis berakar pada krisis iman. Dari tema ini kita diajak untuk melihat ketidakseimbangan antara ciptaan alam lainnya dengan perbuatan manusia yang dilakukan setiap hari sehingga menimbulkan krisis. Maka dari itu saudara-saudariku, marilah kita melihat alam ciptaan dan lingkungan sebagai tempat kehidupan kita, sehingga kita dapat menjaga, melestarikan, serta bersahabat dengan alam sekitar. Marilah kita membuka pertemuan kita dengan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah
anugerah kepada kami, sehingga Engkau mempertemukan kami di tempat ini untuk mendalami sabda. Kami mohon, bantulah kami agar kami dapat memahami sabda, sehingga kami dapat menjadikannya sebagai pedoman bagi hidup kami bersama dengan alam ciptaan lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita membuka pertemuan kita pada hari ini, marilah kita melihat teks kitab suci, yaitu pada kitab Mazmur 104. Di sini saya akan membacakan Mazmur 104. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumbuhannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya, Engkau telah menyelubuhinya, air telah naik melampaui gunung. Terhadap hari, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur, naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tentukan. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubuhi. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya Dia burung-burung di udara, bersiul di antara daun-daun. Engkau yang beri minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bunyi kenyang dari buah kerjaan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggu yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya menjadikannya kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya
Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah ku renungkan manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita membaca teks kitab suci ini, baiklah sekarang kita hening sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara terkasih, setelah kita hening sejenak dan melihat serta merenungkan kebaikan Tuhan atas diri kita, maka marilah kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu amanat bacaan. Dari amanat bacaan ini, saya akan memberikan kepada kita semua renungan singkat untuk direnungkan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa betapa mulia kebesarannya dalam segala ciptaannya. Tuhan membuat segala ciptaannya dengan begitu sempurna dan baik adanya. Maka dari itu, Tuhan menghendaki pula agar kita sebagai ciptaan utama yang paling sempurna dapat menjaga serta berupaya untuk melestarikan ciptaannya yang lain dan menghindari kerusakan. Menjaga berarti merawat dan melestarikan keseimbangan yang berdasarkan pada iman yang tangguh dan teguh akan Allah. Tuhan telah menciptakan segalanya dan menempatkan segala ciptaannya pada tempatnya masing-masing yang sudah Ia sediakan. Maka Ia menghendaki agar kita dapat melestarikan dan menjadikan alam lingkungan sekitar sebagai sesama kita. Semoga iman kita tetap teguh akan Allah sehingga kita menjalankan tugas kita sebagaimana mestinya. Amin. Setelah kita mendengarkan renungan singkat, pada kesempatan ini, saudara-saudariku, marilah kita merenungkan dan hening sejenak untuk merenungkan betapa baiknya Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Marilah kita merefleksikan dalam diri kita sendiri bahwa kebaikan Tuhan itu memang ada. Setelah kita hening sejenak, sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk men-sharingkan pengalamannya. Baik, di sini mungkin saya akan men-sharingkan pengalaman singkat saya terhadap kehidupan kami di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua adalah suatu sekolah tinggi yang dimana kami menempuh pendidikan sebagai guru agama Katolik. Tetapi di sini, di sekolah kami ini, tidak hanya belajar tentang agama saja, tetapi kami juga belajar tentang semua pengetahuan
di sini kami dibentuk, kami dilatih untuk menata lingkungan dengan cara menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya sehingga keadaan dan lingkungan sekitar terlihat sangat rapi dan bagus. Segala formasi yang dibentuk di sini itu memang bukan hal baru lagi, tetapi para roh membentuk kami di sini sebagai manusia sehingga kami mencintai alam lingkungan sekitar dengan menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya. Baik saudara-saudari, mungkin itu pengalaman singkat saya bagaimana kehidupan kami di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Jadi teman-teman yang ada di sini boleh menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi sesuai dengan tema katekesi kita pada hari ini. Tahap yang ketiga yaitu tanggapan bacaan. Tanggapan bacaan di sini saya mengajak kita teman-teman semua untuk membuat aksi nyata, yaitu marilah kita semua mencintai alam lingkungan kita dengan menanam pohon, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan kita tetap terjaga, tetap terlindungi dan lingkungan kita terlihat segar dan nyaman. Karena lingkungan kita merupakan tempat tinggal kita sebagai manusia, tempat kita berpijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca, merenungkan, serta merefleksikan dan menceritakan pengalaman kita, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menghendaki agar orang muda Katolik semakin berperan dan berpartisipasi dalam menyempurnakan ciptaan yang Engkau berikan kepada kami. Bukalah hati dan budi kami agar kami selalu mengusahakan kesejahteraan bersama dan senantiasa mewartakan kerajaan di dunia ini. Kami mohon, dengarlah doa-doa dan permohonan putra-putri yang terhimpun di tempat ini. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kepada para pemimpin gereja kami di Kelurahan Kasih, dan sertailah mereka agar mereka dapat mengembalakan umat dengan hati yang tulus dan ikhlas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, berikanlah hati yang bijaksana kepada para pemimpin negara kami, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan bijaksana dan adil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik, ya Bapa, bimbinglah para orang muda Katolik di mana saja mereka berada, agar senantiasa menjadi harapan bagi gereja dan bangsa dalam memelihara keutuhan ciptaan sebagai generasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, jadikanlah kami sebagai pribadi yang memiliki iman yang tangguh dan rasa cinta yang besar terhadap lingkungan kami, agar kami mampu menjaga dan melestarikan alam lingkungan yang menjadi tempat kehidupan kami setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan. Sudi kiranya Engkau mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita kepada Allah dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah